Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah segmen kedua, juga segmen terakhir di bab ini dan di semester ini. Ya, kita akan membahas tentang gaya. Oke. Gaya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan tertutup. Link dari playlist ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas tentang gaya. Apa yang kalian lakukan ketika sebuah meja menghalangi pintu masuk ke dalam kelas kalian? Ya, mendorongnya, atau kalau kuat ya mengangkatnya. Nah, tentu kalian akan menggesernya sehingga dapat masuk ke dalam kelas, bukan? Pasti dong ya. Jangan-jangan dijadikan alasan untuk bolos, jangan ya. Gak bisa Pak, saya masuk ke sekolah Pak, saya di halaman saja. Cangkruk. Jangan ya. Bagaimana cara kalian menggesernya sehingga meja tersebut berubah posisi? Apakah mendorong meja tersebut atau menariknya? Bisa mendorong, bisa menarik. Ya. Apakah kalian memerlukan bantuan teman untuk mendorongnya? Kalau nggak kuat ya butuh bantuan ya begitu ya. Pengertian gaya. Apa yang kalian dan teman kalian lakukan terhadap meja tersebut adalah memberikan gaya pada meja. Kalian sudah memahami bahwa gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Dari diam menjadi bergerak, atau dari sudah bergerak menjadi bergerak lebih cepat, atau sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Nah, atau berubah bentuknya atau berubah wujudnya bisa juga ya. Jadi gaya ini secara minimalis diartikan seperti ini, tapi bisa diartikan lebih luas lagi. Tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, perubahan kecepatan suatu benda. Jadi bola ke sini ya, terus menuju ke sini terus ditendang sehingga bola bergerak ke sini. Nah, perubahan ini juga karena adanya gaya ya, berubah arah. Yang arahnya ke atas jadi ke bawah. Kan gitu ya. Bagaimana kalian menggeser besar dorongan atau tarikan yang diperlukan untuk menggeser meja tersebut di depan pintu? Parameter apa saja yang kalian perlukan? Ya, untuk gaya adalah parameter yang jelas massa dari benda itu ya. Massa kalian sendiri, gaya gesek ya, banyak ya parameternya ya. Bagaimana kalian mengetahui besar dorongan atau tarikan yang diperlukan dapat menggeser meja tersebut di depan pintu? Parameter apa saja yang kalian ketahui? Nah, oke ya. Termasuk gaya geseknya, terus sepatu kalian, solnya, apakah gaya geseknya itu cukup untuk membuat sebuah gaya dorong? Nah, itu juga banyak faktornya ya. Apakah gaya dapat bernilai 0? Bisa. Untuk dapat menjawabnya, silakan kalian melakukan aktivitas berikut. Doronglah sebuah meja ke suatu arah, kemudian mintalah salah seorang teman kalian mendorong dari arah yang berlawanan. Kalian dapat saling mendorong sekuat tenaga. Apakah meja tersebut tetap diam saja dari posisinya? Jika iya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya, bukan gaya ya, resultan gaya sebesar 0 ya. Nilai lebih tepatnya resultan. Ya, resultan gaya sebesar 0. Mengapa bisa demikian? Nah, 0 itu kalau di sana didorong sebesar F, di kesana juga didorong sebesar F dengan arah yang berlawanan, maka resultannya akan diam ya. Jadi sigma atau penjumlahan dari gayanya ini adalah F ya ditambah minus F. Kenapa minus? Kok minus 4? Minus F karena arahnya berlawanan. Ya. Jadi misalnya ke sana itu arah positif ya, jadi ke sana itu arah negatif. Seperti itu. Gaya dapat merubah arah gerak, maka gaya termasuk besaran vektor ya. Kalian dapat melukiskan gaya yang bekerja pada meja tersebut melalui dua garis yang saling berlawanan seperti ini tadi dengan panah ya, ada arahnya ya. Garis dengan panah. Panah menunjukkan arah. Bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, ya, seperti itu. Atau ke samping. Jika gaya yang diberikan sama besar, maka gaya total atau resultan gayanya adalah 0. Yang dirasakan meja saling meniadakan dari ke kanan maupun ke kiri. Apakah paduan atau resultan gaya ya? Paduan atau resultan gaya itu gaya-gaya yang dirasakan oleh meja yang berlawanan arah, kita tuliskan F1 dan minus F2 ya. Jadi di sini gaya ke sana adalah F1 ya, gaya ke sana adalah F2 ya. Maka kita bisa menuliskannya seperti itu ya. Minus di sini yang dimaksud adalah
arahnya negatif. Misalnya F1 10 Newton, F2 ya sama dengan minus 10 Newton kan gitu ya. Misalnya. Atau di dalam fisika kita biasanya di angka yang ditaruh di sini nggak dikasih minus, tetapi tetap plus. Ya, kita yang mengartikan itu minus dengan melihat arahnya dengan asumsi ya jika arah ke kanan adalah positif, maka nilai F1 sama dengan 10, nilai F2 adalah minus 10 ya. Tanda minus pada F2 menunjukkan arah berlawanan. Besar gabungan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Hal ini dikenal sebagai paduan gaya atau resultan gaya. Arah resultan untuk kasus gaya pada meja yang didorong tersebut total kedua gaya yang saling berlawanan. Resultannya tulis seperti ini ya. Minus ini karena arahnya berlawanan. Karena arah berlawanan. Dan F1 dianggap yang positif gitu ya. Arah resultan kedua gaya adalah 0 jika ada gaya-gaya yang segaris atau searah lebih dari 1, maka resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu ya. Oh, ini kalimat berikutnya ya. Jika ada gaya-gaya yang segaris atau searah lebih dari 1, maka resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah ya, dan seterusnya. Ini bisa F1, F2, F3 ya. Jadi di sini kalau semua mendorong ke sana ini F1, mendorong ke sana juga F2, mendorong ke sana juga F3 ya. Ya, kalau ada dorongan ke sana lagi bisa jadi ini akan menjadi F4 dan seterusnya ya. Macam-macam gaya sekarang. Ada berbagai macam, M-nya mana? Ada berbagai macam gaya yang dapat langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian mencontohkan gaya otot? Gaya otot ini paling mengangkat benda, ini gaya otot. Ini saya angkat pakai gaya otot. Gaya pegas, nah, karet. Gaya pegas ya, ada karet di sini. Bisa karet, bisa per atau lain-lain ya. Gaya magnet, gaya yang disebabkan oleh magnet. Gaya mesin, gaya yang disebabkan oleh mesin. Gaya listrik, gaya yang disebabkan oleh listrik. Gaya gravitasi, gaya yang disebabkan gravitasi. Jadi nama gaya dibedakan dari penyebab gaya tersebut. Ya, ada gaya gesek, gaya yang timbul akibat gesekan kan gitu. Kenapa saat mendorong meja atau sebuah benda terasa sakit, getaran dan terdengar suatu bunyi? Ya, terasa sedikit getaran dan terdengar bunyi karena ada gaya gesek tadi. Ya, pada saat kalian mendorong meja tadi, apakah kalian merasakan sedikit getaran? Iya. Ataukah kalian mendengar bunyi mendorong gitu ya? Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi ada gaya gesek. Gaya gesek yang melawan, yang arahnya berlawanan dengan arah dorongan gitu ya. Yang arahnya berlawanan dengan arah dorongan. Nah, peristiwa tersebut adalah akibat dari gaya gesek yang muncul antara kaki meja dengan lantai. Apakah gaya gesek ini? Ya, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, ternyata di sini sudah dikasihkan definisinya. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Gaya gesek dipengaruhi juga sebenarnya ya. Gaya gesek dipengaruhi oleh luas. Jadi dengan tekanan yang sama kita tekan seperti ini, dengan tekan seperti ini gaya geseknya beda. Jadi ini, tetapi tidak ini sebenarnya diragukan ini ya, diragukan. Jadi kalau kita dengan tenaga yang sama kita dorong gini dan dorong gini, ini lebih mudah. Jadi kalau kalian ada papan, kalian tarik, saat papan itu telungkup gini, dengan saat kalian diberdirikan gini papannya, lebih mudah kalau papannya diberdirikan. Coba aja. Cobalah kalian selidiki mengapa saat pertama kali mendorong meja tersebut dirasakan sedikit lebih berat dibandingkan dan ketika meja yang sudah bergerak. Mengapa terjadi demikian? Karena saat diam yang berlaku adalah
gaya gesek statis. Ya, kita mengenalnya sebagai FS, ya. Dan saat bergerak yang berlaku ya adalah gaya gesek dinamis, FD gitu ya. Dan FS itu selalu lebih besar dari FD. Ya. Coba kalian, ini ya, kenapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan ketika mendorong saat benda sudah mulai bergerak? Ini kejadian yang bisa kita temui di mana-mana. Ya, saat kalian pertama kali ngayuh sepeda itu terasa lebih berat. Pertama kali dorong gerobak juga terasa lebih berat. Pertama kali mau bangun dari tidur tuh berat juga. Kalau sudah bangun lebih enak. Ya, itu nyuci baju. Yang paling susah itu apa? Buka keran, masukkan dan memulai. Kalau sudah di tengah-tengah nyuci, kita terus nyuci itu lebih mudah. Jadi memulai suatu pekerjaan itu selalu terasa berat. Kalian sebenarnya sedang merasakan gaya gesek statis dan kinetis lainnya. Kinetis bukan dinamis ya, maaf. Kinetis, Pak Ali salah istilah tadi. Kinetis. Kalian sebenarnya sedang merasakan gaya gerak statis dan gaya gerak kinetis, ya. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali atau diam itu adalah gaya statis. Adapun gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Kinetis ya, Pak Ali tadi salah istilah. Kinetis yang benar. Oke. Statis itu kebalikan dari statis, dinamis makanya salah mikir Pak Ali. Jadi pada saat meja kayu ditarik belum bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah balok kayu bergerak, antara balok kayu dengan permukaan meja, lantai atau kaca, tetap ada gaya gesek. Gaya gesek tersebut disebut gaya gesek kinetis. Nah itu ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah gaya gesek menguntungkan? Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ada beberapa contoh berikut adalah gaya gesek yang menguntungkan. Sepatu sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Bayangkan ya, kita pakai sepatu atau sandal dengan sol atau bagian bawah itu licin, kita mudah sekali jatuh, rugi kan? Nah, pemain sepak bola sengaja sol sepatunya dibuat berbenjol-benjol. Itu apa? Untuk menambah gaya gesek sehingga tidak slip atau tidak terpreset saat lari di lapangan. Apalagi saat hujan ya. Kemudian ban mobil dan ban sepeda motor dibuat dari karet keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek. Jadi kayak ada batiknya gitu ya, ada groove-groove-nya, ada cekuan-cekuannya, lekuk-lekuknya. Kalau sudah trepes atau sudah halus itu harus diganti, bahaya. Antara apa dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Cobalah kalian tuliskan contoh gaya gesek yang menguntungkan lainnya. Gaya gesek yang menguntungkan. Nah, karet pada kaki meja, ya, karet pada kaki meja. Nah, karet pada kaki meja ini membuat meja tidak mudah bergeser-geser, ya, apalagi mejanya terbuat dari besi, ya, logam. Meja logam itu sangat mudah bergeser, ya, apalagi kalau ditaruh di lantai yang licin. Nah, dengan adanya karet, karet pada ujung tangga. Naik tangga tiba-tiba tergelincir, itu sakit, jatuh, apalagi ketumpan cat lagi. Kasihan. Ya kan? Jadi itu adalah keuntungan gaya gesek. Pengereman, kampas rem. Ini adalah keuntungan kita memiliki gaya gesek. Bayangkan kampas remnya halus atau kampas remnya rusak, ya, ini remblong namanya, ya, gaspol remblong akhirnya. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang disebabkan oleh gaya gesek. Maaf. Sekarang keuntungan yang lain coba kalian cari, ya, banyak sekali keuntungan gaya gesek ini, ya. Tackle atau ubin atau keramik kasar pada kamar mandi atau serambi, ya, membuat kita tidak mudah jatuh saat hujan. Kalau di serambi, ya, kalau kamar mandi kan basah, ya,
Biasanya keramik kalau basah itu licin. Kalau di keramik itu kita pakai, ya di kamar mandi kita pakai keramik yang sama dengan ruang tamu, ya bahaya itu, bisa jatuh di kamar mandi. Apakah ada gaya gesek yang merugikan? Ada. Gaya gesek juga dapat pula menimbulkan kerugian. Di antaranya adalah gear pada rantai sepeda motor yang sering bergesekan. Nah ini membuat gear itu cepat rusak dan itu menghambat. Jadi kita mengayuh sepeda di awal-awal itu menjadi berat ya karena ada gaya gesek itu. Gesekan yang lama akan membuat aus atau rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan terjadi dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelicin antar permukaan. Nah, dikasih oli membuat licin ya, sehingga gaya gesekannya dikurangi, tidak mudah panas, tidak mudah rusak ya, tidak mudah aus. Kereta api cepat atau Shinkansen di Jepang berjalan di atas rel magnet. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta dengan rel ya. Jadi gaya gesek yang perlu diperhatikan hanya kereta dengan udara. Udara itu kalau kecepatan sudah tinggi seperti kereta api cepat, gaya geseknya sangat besar sehingga desainnya dibuat streamline. Itu untuk apa? Mengurangi gaya gesek. Coba tulis gaya gesek yang merugikan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ini deritan pada gesekan pintu gerbang, gesekan pada pintu gerbang, geser, sudah nariknya jadi berat, ya suaranya krik, ya. Di telinga itu tidak enak sama sekali. Ya ini merugikan gaya gesek itu. Terus kemudian gaya gesek apalagi yang merugikan? Banyak juga kalau dicari yang merugikan gitu ya. Gaya gesek pada begitu dicari tidak muncul idenya. Aduh gimana ini? Gaya gesek yang merugikan itu segala sesuatu yang bisa aus ya. Nah itu. Gaya gesek aspal yang terlalu kasar membuat sepatu cepat aus misalnya ya. Tapi itu di satu keuntungan ada keuntungan ada kerugiannya juga kalau aspal kasar itu. Ya nanti kalau nemu ya Pak Ali kepikirannya gesekan pada pintu. Segala sesuatu yang gesek terus jadi rusak gitu apa? Coba kalian pikirkan ya. Banyak sekali sebenarnya ya. Atau tadi ya gesekan udara pada kereta api cepat. Nah, boleh juga ya, bukan hanya kereta api cepat ya, gesekan udara pada mobil juga itu memperlambat ya, memperlambat laju mobil ya. Gesekan udara pada kendaraan lah intinya ya, gesekan pada kendaraan. Nah, ini ya. Gesekan udara pada satelit ya akan membakar itu ya di exosphere. Pesawat ulang-alik ya, gesekan atmosfer pada pesawat luar angkasa. Nah, ini merugikan juga, bisa terbakar ini karena gesekan udara. Tapi ini juga melindungi kita dari meteorit. Coba tidak ada gaya gesek itu kita akan hampir tiap hari kejatuhan batu gitu ya. Kalau batu kecil-kecil ini habis belum sampai ke sini. Kecuali batu yang sangat besar itu jarang ya. Kecil-kecil lebih banyak toh. Adakah hukum yang melandasi gaya terhadap benda? Semua benda yang ada di alam ini berada dalam kondisi diam atau bergerak dengan tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak ada penyebabnya. Meski ada penyebabnya, proses gerak benda pun tidak terjadi secara bebas. Nah, ada hukumnya ya. Benda yang bergerak selalu mengikuti aturan yang sudah pasti. Benda yang dilempar dalam arah mendatar selalu bergerak melengkung ke bawah atau ke tanah ya. Ini tanah, ini benda dilempar ke sana. Lama-lama akan jatuh. Nah, seperti ini karena ada dua gaya yang berpengaruh, ada gaya gerak ya, ada gaya gravitasi. Ya. Jadi ada dua gaya yang berpengaruh. Benda yang dilepas dari ketinggian tertentu akan bergerak jatuh kalau tidak ada dorongan lain yang membelokkan arah gerak benda tersebut ya. Bumi selalu bergerak mengelilingi matahari pada orbit yang sudah tertentu. Paku yang didekatkan ke magnet akan ditarik ke arah magnet.
Dapat kita katakan bahwa gerak benda umumnya bersifat deterministik, ya, artinya dapat dihitung di mana lintasan yang akan diambil, ya. Jadi untuk apa ya, tank itu kalau sebelum nembak itu ya dihitung beneran, ya, jaraknya berapa ratus meter atau berapa kilo, nanti sudutnya harus ke berapa. Jadi nah ini misalnya tank gitu ya, sasarannya pas ini, ada hitung-hitungannya semuanya, ya. Kemana arah kecepatan tiap titiknya dan berapa percepatan yang terjadi di setiap saat. Jadi untuk menembak objek dengan ketepatan atau presisi tinggi harus mengerti ilmu ini. Melalui sifat yang dapat dihitung atau diramalkan deterministik tersebut, ada hukum alam yang dibaliknya, ya. Dengan hukum tersebut dapat diperkirakan kemana benda akan bergerak jika diberikan dorongan tertentu. Tahukah kalian hukum alam tersebut? Iya dong, ya. Kalau di sains dinamakan hukum Newton karena apa? Yang pertama kali atau orang yang mengamati secara benar-benar bagus, ya, dan dibukukan itu ya Pak Newton ini. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama Isaac Newton merumuskan hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum yang sederhana. Karya besar Newton tersebut dituliskan dalam buku yang sangat termasyhur, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Ya, nah ini dia Pak Newton. Kalau ketemu motornya ya diparkir gembosi saja. Gara-gara beliau ini buku fisika jadi tambah tebel. Enggak juga sih, ya. Coba nggak ada Pak Newton, ya. Lebih tebal lagi, ya, karena Pak Newton hanya menggunakan 3 hukum loh, ya, untuk menjelaskan banyak sekali masalah. Luar biasa Pak Newton ini, ya. Isaac Newton digambarkan di sampul buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Loh, ya, matematika itu penting untuk pelajari segalanya. Mother of science is mathematics. Sulap, loh Pak Newton kok belajar sulap ini gimana ini? Wah, bisa nggak laku ini dari Corbusier. Sulap menarik taplak meja. Pernahkah kalian melihat seorang pesulap menarik taplak meja yang di atasnya banyak piring dan gelas? Taplak meja tersebut dapat ditarik lepas dengan piring dan gelas tidak berubah posisi sama sekali. Kalian juga bisa melakukan hal yang demikian dengan aktivitas sederhana berikut yang lebih aman, tidak merugikan. Ya. Perhatikan gambar 4.10. Di bawah ini kalian dapat mengganti bendanya dengan benda yang kalian temukan di sekitar. Kira-kira cara menarik kertas atau robekan kain yang seperti apa yang membuat benda di atasnya tidak berpindah meski kertas atau kain telah dilepas. Jelaskan hasil analisis kalian. Ya, ini ya di sini mungkin gelas, cari bukan gelas yang kaca ya, gelas plastik gitu aja ya. Yang diisi air, kain atau kertas, tarik ya. Ditarik harus secara mendadak, ditarik secara mendadak dan dengan cepat. Jangan pelan-pelan nariknya, yang geser nanti. Agar apa? Agar yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Agar berlaku gaya gesek kinetis yang pasti lebih kecil dari gaya gesek dinamis. Selalu lebih kecil dari gaya gesek statis. Dari gaya gesek statis. Mengapa bisa terjadi sulap yang demikian? Untuk dapat menjawabnya dengan tepat, kalian perlu mengenal hukum Newton. Bahasa Inggrisnya Newton. Ya. Hukum 1 Newton. Bila resultan atau sejumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda tersebut, dinamakan diam selamanya tidak bergerak. Jadi benda diam itu benda yang ya tidak bergerak dan tidak terjadi gaya-gaya, ya, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, ya. Jadi gaya 0 itu ya
menyebabkan benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, fenomena tersebut dijabarkan dalam hukum 1 Newton. Ya, jadi hukum 1 Newton, benda diam, ya, benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya 0. Jika resultan gaya sama dengan 0. Hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga dengan sifat kemalasan benda atau kelembaman benda. Untuk merubah posisinya dari pengertian hukum tersebut, kalian tentu dapat memahami apa yang dimaksud dengan kelembaman. Bukan, kelembaman itu kalau diam cenderung diam, kalau bergerak cenderung bergerak, ya. Itu kecenderungan benda untuk diam atau diam jika benda diam, ya. Jika dia sedang diam, ya, dan bergerak jika sedang bergerak. Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Kecepatan konstan. Oke. Hukum 1 Newton pada prinsipnya menginformasikan kepada kita tentang adanya keberadaan besaran yang dinamai massa. Karena sifat kelembaman ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan gerak dapat dipresentasikan atau diterangkan oleh nilai kecepatan. Jadi secara sederhana, sifat kelembaman suatu benda sebenarnya adalah mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya, ya. Jadi kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Jadi secara singkat bisa kita artikan seperti ini, ya. Semakin besar kelembaman benda, maka semakin malas benda tersebut bergerak atau mempertahankan sifat kelembamannya. Untuk dapat menggerakkannya, diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Semakin besar massa, maka benda semakin lembab. Itulah penyebabnya jika kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa kecil, ya. Jadi itu umum juga kalau kita sudah kerja, maunya kerja terus. Tapi kalau begitu malas tidur-tiduran, maunya teruskan tidur terus. Nah, sama dengan kita, ya. Oke, sekarang hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton membahas tentang penyebab benda bergerak atau berhenti. Kita memerlukan hukum selanjutnya yang menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum tersebut menyatakan bahwa benda dapat berubah dari keadaan geraknya jika pada benda tersebut bekerja gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Hukum tersebut dikenal dengan nama hukum 2 Newton. Besaran penting dari hukum 2 Newton adalah yang disebut sebagai percepatan. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan benda tersebut dan berbanding terbalik, ya. Jadi A itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan A berbanding terbalik dengan massa atau 1/m. Ya. Arah percepatan sama dengan arah gaya, ya. Jadi arah A itu sama dengan arah F, ya. F-nya kemana? Jika kalian mendorong meja di depan kelas dan meja tersebut bergerak sesuai dengan harapan kalian, maka gerak meja tersebut memenuhi hukum 2 Newton yang dituangkan dalam rumus geser. Ini adalah rumus yang harus kalian hafalkan. Nanti soal-soal didasarkan pada rumus ini kebanyakan, ya, tentang gaya. Keterangan ini F adalah gaya, ya, dan M adalah massa, A adalah percepatan. Ya, jadi massa itu dalam kilogram, percepatan dalam meter per second kuadrat. Jadi satuan dari gaya adalah kilogram meter per second kuadrat, atau bisa juga satuan ini kita nyatakan dalam Newton, ya, satuan Newton. Hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama sebesar tetapi berlawanan. Hukum yang mengatur konsep tersebut sering disebut dengan hukum aksi reaksi. Secara sederhana bunyi hukum 3 Newton,
tersebut jika untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama tapi arahnya berlawanan. Ya, jika kita mendorong tembok, ya jika kita mendorong tembok, ya sebesar 10 Newton, maka pada saat yang sama tembok juga mendorong tangan kita. Jadi ini misalnya tangan kanan kiri, ini tangan kanan ya. Kalau kekuatannya sama, saat tangan kanan mendorong ke kiri 1 Newton, tangan kiri juga mendorong ke kanan 1 Newton. Jadi posisinya nggak berubah. Kalian nggak melihat adanya gaya di sini karena nggak bergerak. Padahal Pak Ali capek di sini. Ya, jadi sedang mendorong gitu. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda berbeda. Jika benda yang pertama melakukan gerak pada benda kedua, aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi berlawanan arahnya ya, atau gaya reaksi. Jadi ini ada misalnya meja, di atasnya adalah benda, ya, benda itu mendorong meja sebesar F Newton. Nah pada saat yang sama, ya meja ini sebenarnya juga mendorong benda sebesar F Newton, ya arahnya yang berlawanan. Jadi kalau kalian tangan kalian berikan pada tangan teman kalian, kalau kalian mendorong ke bawah, teman kalian pasti mendorong ke atas, seperti itu ya. Ungkapan di atas dituliskan sebagai F aksi sama dengan minus F reaksi. Sekarang penyiraman air yang menarik. Untuk membuktikan hukum 3 Newton, kalian dapat membuat percobaan yang bermanfaat bagi tumbuhan sekitar kalian. Perhatikan gambar berikut. Bahan dasar yang kalian perlukan dapat berupa kardus atau kotak susu atau kaleng susu bekas. Pikirkan bagaimana cara agar kotak susu tersebut menari-nari dan menyiram tanaman. Ya, nah ini dikasih kotaknya lubang di sini ya, dan lubang di sini ya. Jadi dengan begitu dia akan berputar. Ya. Materi uji kemampuan kalian, tuliskan contoh lain dari gaya reaksi lainnya yang diberikan pada penjelasan singkat. Ya. Aksi reaksi. Oke ya, ini akan kita jawab di sini. Ya, kita pastekan di sini ya. Nah, tuliskan contoh gaya dari aksi reaksi lainnya. Tadi Pak Ali sudah menjelaskan ya, saat suatu benda diletakkan di atas meja, ya, saat suatu benda ya, diletakkan di atas meja, maka benda tersebut memberi gaya gravitasi pada meja. Di sisi lain, meja juga memberi dorongan ke atas. Ya, pada saat yang sama, meja memberi gaya normal ya dengan besar yang sama dengan arah berlawanan. Atau kalian bisa mencontohkan tangan tadi ya. Jika tangan A ditaruh di atas dan tangan B ditaruh di bawah, saat A menekan ke bawah pada saat yang sama, A juga menekan ke atas dengan gaya yang sama besar apabila kedua tangan tersebut tidak naik atau tidak turun. Atau gini ya, jika A mendorong B dan B mendorong A, ya resultan gaya 0. Ini namanya gaya aksi reaksi. Ya. Jika A mendorong ke kanan dan B mendorong ke kiri, ya. Atau gini, saat A mendorong ke kanan, ya, A mendorong ke kanan, jika ingin mempertahankan tetap pada posisi yang sama atau tidak berubah, maka B juga harus mendorong ke kiri, kan gitu ya. Konsepnya bisa kita ganti dengan tangan kita.
Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Jelaskan mengapa kotak atau kaleng susu pada aktivitas bergerak seperti menari-nari. Karena ya di sini kan kotak ya. Kalau kita perbesar ininya, kalau kita besar gambarnya ya, di bawah. Nah, karena setiap lubang akan mengeluarkan air ya, mengeluarkan air yang tertarik gaya gravitasi ya, dan ya, kotak akan memberikan ya, gaya reaksi ya, dengan arah berlawanan ya. Putaran menjadi semakin cepat jika ada 4 lubang ya, yang memberikan gaya dengan arah yang sama. Dengan arah ya yang sama. Yang secara radial sama ya. Nah, kalau secara radial beda ya diam ya. Misalnya kotak gini ya, kotak gini di lubangnya di sini dan ada lubangnya di sini saling dorong mendorong, nggak akan bisa menari ya. Di sini nanti ngasih lagi di sini, ngasih lagi di sini, jadi semua mendorong dengan arah yang sama. Nah seperti itu kita masuk pada proyek akhir bab. Coba apa ini kita baca ya. Membuat roket dari korek api. Rancanglah sebuah roket korek api seperti gambar, kemudian jawablah pertanyaan. Di sini foil aluminium, bungkus kaki klip kertas untuk saluran pembuangan gas, dudukan dari klip kertas. Ya, nanti kalau dinyalakan ini akan ada gaya aksi reaksi di situ ya. Apakah roket api kalian dapat meluncur dengan baik? Ini kalian bisa menjawab ya. Jika terjadi kendala, penyebabnya apa? Tuliskan hasil analisis. Ya, ini dilakukan di sekolah kayak. Refleksi sekarang. Disinilah akhir dari petualangan kita mempelajari bab gerak dan gaya. Kita akan perkaya dengan soal-soal yang lain ya. Pak Ali sudah membuat banyak sekali soal-soal tentang gerak dan gaya. Kalian bisa lihat di link yang ada di bawah tentang gerak ya, fisika, atau IPA tentang gerak atau gaya. Sekarang saatnya kalian melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis pada awal bab. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Apakah hal penting yang kamu pelajari di bab ini ya? Kita mempelajari tentang barusan ini adalah tentang gaya ya. Jadi kalian coba tuliskan di sini ya. Ya subbabnya aja ditulis ya. Kegiatan pembelajaran yang mana yang paling menambah pemahaman kalian tentang konsep gerak dan gaya ya. Kita sebelumnya akan belajar tentang gerak ya, kemudian kita belajar tentang gaya. Sikap manakah yang kamu kembangkan dalam bab ini? Sikap apa itu ya? Intinya kita pantang menyerah dalam belajar ya. Terus kemudian bekerja baik dengan teman, terutama saat project itu ya, sikap-sikap yang perlu dibangun, dan kita bersikap ilmiah, tahu kan harus seperti apa, harus teliti, jujur ya. Curiosity itu adalah sikap-sikap ilmiah, dan mempelajari fisika paling enak ya diawali dari praktek-praktek seperti ini ya. Nah, untuk soal-soal Pak Ali sudah lengkapi di playlist ya, silahkan kalian cek. Selamat, kalian telah menjadi ilmuwan cilik, berhasil menciptakan percobaan sains yang menarik. Kalian akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kalian untuk menjadi ilmuwan dunia yang membantu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan. Tetap semangat ya.
Ya, kelihatannya proyek-proyek yang dilakukan sederhana, tapi itu bisa membuka cakrawala kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.